Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Seminar Nasional Mengakhiri Impunitas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis di Kampus Atmajaya Jakarta pada tanggal 2 November 2019 pada hari ini. Boleh beri tepuk tangan? Ya, kita buka acara ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai informasi, kegiatan ini digelar oleh Komite Keselamatan Jurnalis dengan dukungan UNESCO dan Kedutaan Inggris sebagai upaya untuk membicarakan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Komite Keselamatan Jurnalis beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, antara lain adalah Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, SafeNet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen FSPMI, Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi, dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Banyak ya, ada 9 elemen di sini. 10, sorry. Komite yang dideklarasikan di Jakarta pada 5 April 2019 ini secara khusus bertujuan untuk menyediakan pendampingan hukum serta pendanaan untuk kasus kekerasan jurnalis di Indonesia. Sebelum memulai sesi seminar, ada 3 sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Bapak Wahyu Triyogo, dan Bapak Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, dan juga satu lagi dari Bapak Dr. Eko Widodo selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Yang pertama saya persilahkan Bapak Wahyu Triyogo selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiaum, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mr. Owen Jenkins. Terima kasih, thank you for your coming. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Komunikasi Atmajaya, Bapak Dr. Eko Widodo. Terima kasih Pak. Anggota Dewan Pers, Mas Agung, Direktur Penasehat UNESCO Mr. Ming Kuo Lim, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan jurnalis dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diskusi nasional dalam rangka memperingati International Day The End Impunity for Crime Against Journalists. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit flashback ke belakang bahwa pasca reformasi 98 kita mengalami banyak perubahan dalam konteks demokrasi dan kebebasan pers. Kita mendapatkan angin segar ketika demokrasi dibuka, kemudian kebebasan pers juga kita dapatkan dengan baik. Kebebasan pers yang kita dapatkan selama ini bukan didapatkan begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang panjang dan cukup berdarah-darah. Dan tentu saja ini adalah karunia yang harus kita syukuri. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam perjalanannya, kebebasan pers di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kebebasan pers masih banyak diciderai oleh tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan kriminalisasi, serta kekerasan terhadap jurnalis yang tengah melakukan tugas-tugasnya.
ada beberapa kasus yang sampai hari ini tidak tersentuh atau bahkan proses hukumnya tidak pernah terselesaikan dengan baik. Ini adalah catatan bagi kita semua bahwa kebebasan pers di Indonesia masih harus kita jaga dan kita rawat bersama. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa bulan terakhir ini di tahun 2019 menyusul meningkatnya eskalasi politik di tanah air, kekerasan terhadap jurnalis justru marak terjadi. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan-kekerasan ini terjadi saat para jurnalis melakukan tugas-tugas peliputan, baik itu yang berkaitan dengan aksi massa maupun peliputan-peliputan yang terkait dengan isu-isu investigatif. Tentu ini adalah catatan bagi kita semua bahwa apapun yang terjadi, kebebasan pers ini harus kita kawal dan kita jaga bersama-sama. Kita dorong semua pihak, negara, aparat kepolisian harus hadir di tengah-tengah kita dan memastikan bahwa tugas-tugas jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang bisa mendapatkan keamanan dan keselamatan. Ini adalah momentum yang sangat penting buat kita semua melalui diskusi pada hari ini di kampus yang kita cintai di Universitas Atmajaya ini. Sekali lagi kita bulatkan tekad, satukan kata-kata, dan kita semua harus melawan segala bentuk impunitas terhadap pelaku kekerasan yang menimpa para jurnalis di tanah air. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungan dari berbagai pihak, dari UNESCO, Kedutaan Besar Inggris yang telah memfasilitasi kami, Universitas Atmajaya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan hari ini selalu mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu Triyogo selaku Ketua Panitia. Next, I would like to invite British Ambassador to Indonesia, Asian and Timor-Leste, Mr. Owen Jenkins, to give greetings. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Pak Wahyu Triyogo, Ketua Panitia, Dr. Eko Widodo, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Komunikasi, Ibu Vice Rector yang saya hormati, terima kasih untuk undangan untuk saya ikut dengan acara ini. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Anda semua. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Universitas Atmajaya, salah satu kampus terbaik di Indonesia tentu saja. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam untuk UNESCO dan Komite Keselamatan Jurnalis selaku tuan rumah acara yang sangat penting ini. Sebuah agenda yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Inggris bersama dengan mitra-mitra kami, rekan-rekan media dan komunitas sivil, kita lanjutkan perjuangan mengakhiri impunitas untuk kejahatan terhadap wartawan. Menyerukan diakhirinya impunitas, membebaskan seseorang dari hukuman atas kejahatan terhadap jurnalis, mungkin tampak janggal di dunia di mana jurnalis dan media online memiliki begitu banyak kekuatan. Di dunia di mana pena itu lebih kuat dari pedang. Tetapi, dalam konteks global, tahun lalu sebanyak 99 jurnalis terbunuh. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dari 1 dekade sebelumnya. Dan 348 lainnya dipenjara oleh pemerintah. Masih segar dalam ingatan kita tentang nasib tragis yang menimpa kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, yang terbunuh tahun lalu di sebuah properti diplomatik Saudi,
Dan di negara saya, seorang jurnalis muda berbakat, Lyra McKee, yang ditembak mati oleh kaum Republikan pemberontak di Irlandia Utara. Beberapa pelaku kejahatan ini pernah dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan setelah 11 tahun, dari 46 jurnalis yang gugur karena kekerasan pada tahun 2008, hanya 8 kasus yang telah diselesaikan. Sementara itu, di Indonesia, Komite Keselamatan Jurnalis mencatat bahwa ada sekitar 40 hingga 50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya. Dari bulan Mei 2017 hingga 2018 ada sekitar 75 kasus. Dan di tahun ini, dari Januari hingga Agustus ada 26 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Angka ini tidak termasuk kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi saat demo besar di beberapa titik di Indonesia pada 23 dan 24 September lalu. Dan hari ini hadir di tengah-tengah kita anggota keluarga serta rekan-rekan dari wartawan yang telah menjadi korban kekerasan di masa lalu. Kami sangat menghargai kehadiran dan mengagumi ketabahan Anda dalam menghadapi situasi ini, dan kami ingin mendengar perkembangan terkini dari kasus-kasus yang menimpa rekan dan anggota keluarga Anda. Mengapa jurnalis mengalami kekerasan, intimidasi dan pelecehan? Karena kebenaran itu sangat kuat. Jurnalis yang memeriksa fakta, menampilkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi opini masyarakat serta mencari sebabnya, mereka adalah para pencari kebenaran dan objektivitas dari sebuah berita. Inilah sebabnya mengapa jurnalisme adalah pilar penting keempat dari demokrasi. Anda tidak dapat memiliki demokrasi yang efektif tanpa adanya kebebasan media. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi, mendidik masyarakat dan berbagai fakta. Jurnalisme yang hebat harus menjadi lebih dari sekadar memberikan panggung kepada yang kaya dan berkuasa. Tetapi mereka harus bisa memastikan yang kaya dan berkuasa menggunakan panggung tersebut dengan baik dan meminta pertanggungjawaban mereka. Media yang mau dan mampu menyelidiki kesalahan, mengungkap kegagalan dan mengkritik mereka yang berkuasa akan menjadi perisai yang kuat terhadap tindakan korupsi dan memegang kendali dalam kehidupan bernegara. Bukti nyata menunjukkan adanya tumpang tindih yang mencolok antara negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah dan negara-negara dengan media paling bebas. Jika Anda mengambil contoh 10 negara terbersih di dunia, berdasarkan peringkat Transparency International Inggris pada 2017, 6 dari mereka juga muncul di 10 besar indeks kebebasan pers. Dari 10 negara terkorup di dunia, 4 di antaranya juga berada di 10 terbawah dalam hal kebebasan pers. Wartawan sudah memiliki cukup banyak tekanan untuk dihadapi dalam melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut. Mereka harus bisa berpikir dan bertindak bebas, tidak disensor atau memiliki kewenangan untuk menyensor diri sendiri. Hari ini, kita memperingati sebuah perjuangan untuk menyoroti pentingnya penghapusan impunitas atas kejahatan terhadap wartawan karena harga yang dibayar dan resikonya sangat tinggi. Kami sangat bangga bahwa masih ada orang-orang yang peduli, yang memastikan bahwa impunitas atas kejahatan terhadap wartawan harus diakhiri di Indonesia. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada AJI, Dewan Pers, LBH Pers dan sejumlah LSM yang telah mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Keselamatan Jurnalis pada April lalu. Komite ini bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan menyelesaikan sengketa jurnalistik.
pemerintah Inggris secara penuh mendukung langkah ini dan kami ingin memberikan pelatihan kepada jurnalis dan mempromosikan kebijakan yang memastikan kebebasan pers serta perlindungan terhadap jurnalis. Pada Juli tahun ini, pemerintah Inggris dan Kanada menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi global kebebasan pers untuk pertama kali di London. Konferensi ini bertujuan memobilisasi sebuah konsensus global untuk melindungi jurnalis di seluruh dunia, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya tanpa ada rasa takut dan tekanan dari pihak manapun. Kami berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik bagi dunia dengan terus meningkatkan kebebasan pers di Inggris. Kami telah membentuk sebuah komite nasional untuk perlindungan terhadap jurnalis yang terdiri dari perwakilan media dan institusi pemerintah yang terkait. Komite ini juga akan merancang National Action Plan atau rencana aksi nasional untuk perlindungan terhadap jurnalis dan memastikan mereka yang mengancam kebebasan jurnalis akan diminta pertanggungjawabannya. Kami mendorong pemerintah Indonesia mempertimbangkan rencana aksi nasional untuk perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia. Inggris siap mendukung Indonesia dalam hal ini. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengumumkan bahwa Kedutaan Inggris bekerjasama dengan Kedutaan Belanda, AGI, UNESCO, Dewan Pers, dan International Media Support akan mengadakan pelatihan dan seminar tentang kebebasan pers di Indonesia. Acara ini juga bagian dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember mendatang, dan kami akan mengundang semua perwakilan dari media, pemerintah serta LSM yang terkait. Kebebasan media adalah elemen penting dari sebuah demokrasi yang sehat dan kami akan terus memperjuangkan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Semoga seminar hari ini bisa memberikan manfaat serta hasil yang konkret bagi perjuangan kita dalam menjamin kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Kami bangga menjadi bagian dari seminar ini. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan saya dan terutama kesalahan bahasa Indonesia saya. Maaf. Terima kasih dan selamat siang. Thank you, Mr. Jenkins. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya Jakarta, Dr. Eko Widodo. Saya persilakan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih kepada Yang Mulia Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mr. Owen Jenkins, Ketua Panitia, Mas Wahyu, dan kemudian kepada teman-teman semua, para jurnalis, para peminat jurnalisme di sini yang hadir dalam acara yang sangat penting ini. Ya, Atmajaya sangat bangga bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan seminar ini. Bekerja sama dengan UNESCO, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris, bekerja sama dengan teman-teman dari Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia untuk menyelenggarakan acara ini. Seperti kita tahu, seperti dikatakan oleh Yang Mulia Duta Besar tadi, bahwa jurnalisme, bahwa pers itu merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Dan seperti kita ketahui bersama di dunia ini, saat ini demokrasi sedang berada di dalam ancaman. Banyak negara-negara yang tadinya demokratis menjadi semakin otoriter. Oleh karena itu, jika pahlawan-pahlawan atau relawan atau pekerja demokrasi ini, pekerja pers ini tidak dilindungi, ditakutkan masa depan demokrasi akan hilang. Masa depan negara yang dikumandangkan untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat akan lenyap dari muka bumi. Teman-teman sekalian, ini adalah teman-teman semua yang peduli akan nasib para jurnalis, peduli akan nasib demokrasi di negeri ini mendatang. Terima kasih semua. Amin.
Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya akan ada penyerahan souvenir dari panitia. Dari panitia untuk Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya Jakarta atau yang mewakili, dan Dubes Inggris diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Mas Wahyu Triyogo. Oke. Ya, boleh berpose dulu Mas. Tahan Mas. Oke, terima kasih. Berikutnya ada satu souvenir lagi dari Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Elizabeth Rukmini untuk Bapak Owen Jenkins. Ya, terima kasih. Setelah pemberian souvenir akan ada tetap sesi foto bersama keseluruhan yang tadi menerima souvenir dan memberikan souvenir dengan Mas Wahyu Triyogo, Ketua Panitia, bersama dengan Bapak Dubes Inggris, Bapak Dekan, Mas Revolusi Reiza selaku Sekjen AJI, kemudian Ketua Komite Keselamatan Jurnalis Mas Sasmito Madrim, dan moderator Mbak Nenden dan Ibu Andina. Silahkan, boleh maju ke depan untuk berfoto bersama. Juga perwakilan UNESCO Dr. Ming Kwok Ling dan keseluruhannya boleh maju ke depan untuk berfoto bersama. Terima kasih.